Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, selamat pagi. Kita masih merenungkan firman Tuhan yang tetap akan meneguhkan dan menguatkan iman kita. Dan itu yang akan menuntun kita supaya kita semakin percaya dan berserah kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, yaitu yang diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-4. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-4 dikatakan demikian. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, mengapa bangsa Israel selalu kalah dan takut menghadapi bangsa Filistin? Kenapa mereka selalu khawatir dan penuh ketakutan dalam hidup mereka? Kenapa mereka tidak pernah menang menguasai, melawan orang-orang asing yang ingin memerangi mereka? Dan mungkin ini juga menjadi pertanyaan kepada kita kalau kita pada saat ini, kenapa kita selalu penuh dengan penderitaan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, dan kita selalu kalah, kita selalu gagal untuk memenangkan pertandingan iman kita. Sehingga hidup kita selalu menderita, hidup kita sengsara, sukacita jauh dari kehidupan kita, bahkan damai sejahtera Tuhan seakan-akan tidak pernah hadir dalam kehidupan kita. Apa yang menyebabkannya? Saudara-saudara, yang menyebabkannya adalah karena Tuhan tidak hadir di tengah-tengah umat pilihan Tuhan. Mereka tidak mau menghadirkan Tuhan. Mereka tidak mau mengundang Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka menyembah dewa-dewa yang lain, Baal dan Asitoret, dewa kekafiran itu. Mereka justru bahkan percaya kepada dewa buatan tangan manusia, bukan kepada Tuhan yang hidup. Padahal tabut Allah sudah berada di tengah-tengah umat Israel, tetapi mereka tidak menyembah Tuhan. Tabut Allah, lambang kehadiran Tuhan, justru mereka mau menyembah dewa-dewa yang lain. Itu yang membuat saudara-saudara, hidup mereka menjadi kacau. Hidup mereka menjadi kalah dan penuh ketakutan. Mereka tidak ada kepercayaan diri. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian juga dengan hidup kita. Ada begitu banyak orang-orang Kristen, sekalipun mungkin ekonominya bagus, bahkan pendidikannya tinggi, anak-anaknya berkeluarga dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang hebat, tapi rasanya hidup mereka menderita. Mereka tidak bahagia. Justru sukacita itu jauh dari kehidupan mereka. Apakah kita pernah merasakan itu? Saudara-saudara ingat, ketika Allah tidak hadir dalam kehidupan kita, maka hanya kekacauan saja yang ada. Ya, ketidaknyamanan, pikiran kita tidak fokus, bahkan damai sejahtera itu tidak hadir dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudara, saya mau ingatkan kepada kita, mari terus undang Tuhan, hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam rumah di mana kita tempati rumah kita itu sendiri. Supaya ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kita, maka hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh dengan kebahagiaan, kita percaya diri, apa yang kita lakukan akan berhasil, apa yang kita harapkan Tuhan akan memberi, dan apa yang menjadi doa kita akan didengarkan Dia. Maka hadirkan Tuhan. Kalau engkau mau menang, kalau engkau mau menguasai banyak hal, kalau engkau mau hidup sejahtera, kalau Tuhan mau memberkati hidupmu dan apa yang engkau kerjakan, imani Tuhan, undang Tuhan,
hadirkan Tuhan dalam hidup, pasti engkau akan bersuka cita. Saudara-saudara, ini yang disampaikan oleh Samuel kepada bangsa Israel. Setelah mereka selama 20 tahun ditindas oleh Filistin dan mereka menderita. Karena apa? Karena mereka tidak pernah sungguh-sungguh beribadat kepada Tuhan. Dan mereka meminta kepada Samuel supaya Samuel membawakan mereka dalam doanya kepada Tuhan dan memberikan kemenangan kepada mereka. Samuel menyetujui, tapi dengan satu syarat: buanglah semuanya dewa-dewa Baal itu, Asitoret itu, dewa-dewa buatan tangan manusia itu, dewa yang mati itu, buang dan berbaliklah kepada Tuhan. Itu yang dia katakan, saudara-saudara, dari mulai ayat yang kedua. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yaitu 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian: jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Camkan ini baik-baik. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu. Dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin itu. Dan itu nyata, saudara-saudara. Apalagi kalau ketika kita lihat ayat yang 9 sampai ayat 10, bagaimana caranya ketika Samuel berdoa mempersembahkan domba, anak domba yang sedang menyusui itu kepada Tuhan. Dan ini lihat apa yang terjadi. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Lihat ini apa yang terjadi. Selama ini mereka takut ketika bangsa Filistin datang. Tapi lihat apa yang terjadi. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Saudara-saudaraku, Tuhan yang akan melepaskan, Tuhan yang akan menolong. Bayangkan, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang dahsyat, sehingga mereka kocar-kacir semuanya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari percayakan hidupmu kepada Tuhan. Hadirkan Tuhan. Tuhan yang akan membela engkau. Tuhan yang akan melepaskan engkau. Tuhan yang akan menolong engkau. Sembahlah Dia satu-satunya Tuhan. Maka engkau akan memperoleh berkat. Maka engkau akan mendapatkan mujizat. Maka banyak hal yang luar biasa akan terjadi dalam hidupmu. Jika saat ini engkau menderita, datanglah kepada Tuhan. Buanglah semua yang membuat engkau jauh dari Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang bisa memberikan sukacita, kebahagiaan, dan kedamaian, dan juga kemenangan bagimu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ini meneguhkan dan menguatkan kami, supaya kami semakin percaya hanya kepada Tuhan saja, satu-satunya. Dan kami harus beribadah kepada Engkau Tuhan, bukan kepada yang lain. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Engkau akan mendapatkan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.